Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Yuk, adakah yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Yuk, siapa yang mau memimpin? Darul, Ya, Mbak Bu. Darul. Sebelum kita memulai Ya, silakan. pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Nabil Islam Nabi Muhammad Fahman. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mbak Darul sudah mau Ya, memimpin Bu. berdoa. Nah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Darul, Hadir, Bu. Aurel, Hadir, Bu. Taufik, Hadir, Bu. ya hadir semua ya. Nah, sebelum kita masuk materi, agar semangat kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, bisa dimulai yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berjuang. Pancasila dasar negara, rakyat adalah unsur besar, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak sudah mau on mic dan berpartisipasi dalam menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia pada tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, dan pembelajaran 4. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa mampu mengemukakan informasi dan bagaimana pikiran dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa lalu tuliskan. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu peta pikiran? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, kalau belum tahu, jelaskan ya. Biasanya bukan dalam bentuk gambar ataupun diagram. Dalam membuat peta pikiran itu kita membutuhkan kata tanya. Nah, kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks itu dibutuhkan yang pertama informasi.
dari sebuah teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kemudian yang kedua, peta pikiran dapat dibuat menggunakan kata tanya. Nah, yuk mari kita mengingat kembali beberapa kata tanya dan fungsinya. Nah, ini ada yang bisa menyebutkan macam-macam dari kata tanya? Saya, Bu. Iya, Mbak Aurel, silakan. Kata tanya itu ada apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana, Bu? Ya, benar ya Mbak Aurel. Benar ya tadi apa yang disampaikan Mbak Aurel. Jadi, kata tanya itu ada apa? Apa itu untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kemudian ada siapa. Siapa itu untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga ada kapan. Kapan itu untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat ada di mana. Di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kelima ada mengapa. Nah, mengapa ini untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir, yang keenam, ada bagaimana. Bagaimana ini fungsinya untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran itu ada 3 cara nih. Yang pertama, suatu teks memiliki informasi penting. Yang kedua, informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Dan yang ketiga, kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian cara menentukan informasi penting menggunakan kata tanya. Yang pertama yaitu buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya berkaitan dengan teks. Yang kedua, cari jawaban dari pertanyaan tersebut pada teks. Dan yang ketiga, gunakan jawaban tersebut sebagai informasi penting yang kamu temukan dalam teks. Nah, di sini Ibu mempunyai teks bacaan ya. Paragraf 1 ini ada yang bisa membacakan tidak ya? Saya, Bu. Ya, baik Mbak Aurel. Silakan. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Darat Saigon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Baik, terima kasih Mbak Aurel sudah mau membacakan teks tersebut. Kemudian, paragraf 2 nih, ada yang mau membacakan? Ya, Bu. Ya, baik. Mas Taufik, silakan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintahan Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Baik, terima kasih Mas Taufik dan Mbak Aurel sudah mau membacakan teks tersebut ya. Kemudian nih kita belajar untuk mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Yang pertama, kita belajar mengidentifikasi informasi penting menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dan yang kedua, kita mengingat kembali fungsi dari setiap kata tanya tersebut. Nah, di sini Ibu mempunyai peta pikiran.
yang belum ya teman-teman. Di sini ada yang bisa mencontohkan untuk mengidentifikasi salah satu tanda tanya. Adakah yang bisa mencontohkan atau mengidentifikasi tanda tanya tersebut? Saya, Bu. Ya, baik. Silakan Mbak Darul. Contohnya menggunakan tanda tanya kapan, yaitu pertanyaannya, kapan pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia dilakukan? Nah, terus jawabannya itu pada tanggal 9 Agustus 1945. Begitu, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih Mbak Darul sudah berani menjawab ya. Nanti kan ini masih ada 5 tanya. Nah, ini Ibu ada tugas. Tugasnya mencari teks di buku atau majalah yang berkaitan dengan sejarah. Kemudian tentukan yang pertama informasi dari teks tersebut menggunakan kata tanya. Yang kedua nanti disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, Ibu beri waktu 8 menit dikerjakan di buku, kemudian dapat difoto dan dikumpulkan melalui WA Group. Nanti akan Ibu koreksi. Yuk bisa dikerjakan terlebih dahulu. Oke, Bu. Baik, Bu. Bu. Ya, apakah sudah? Ya. Ya, Bu. Ya, Ibu koreksi terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Ya, setelah Ibu koreksi nih, ternyata ada 2 siswa yang belum mencukupi KKM. Sedangkan KKM kita adalah 75. Nanti sesudah selesai pembelajaran, 2 siswa tersebut akan Ibu berikan soal evaluasi melalui WA. Diharapkan dapat dikerjakan untuk dapat mencapai KKM. Baik, Bu. Oke. Nah, di sini siapa nih yang tahu macam-macam kata tanya atau 5W1H ini? Ada apa aja? Saya tahu, Bu. Ya, yuk Apa? disebutkan. Apa, Ya, mengapa, benar. Siapa? Bagaimana? bagaimana, Kapan? di mana. Di mana? Ya, benar sekali ya. Tadi yang sudah disebutkan tadi ada 6, yaitu apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, ada yang bisa menjelaskan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini? Yuk, ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, monggo Mbak Aurel, silahkan. Kita mempelajari cara membuat peta pikiran. Ya, benar sekali Mbak Aurel. Terima kasih sudah mau menjawab ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, anak-anak. Ada yang mau memimpin berdoa? Saya, Bu. Ya, Mbak Aurel, silahkan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Ya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna wa arinal batila warzuqna amin. Terima kasih Mbak Aurel sudah mau memimpin berdoa ya. Nah, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya.